Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketemu lagi dengan saya Pak Ahmad Muslimin, Pak Amin ya. Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6. Kali ini kita akan belajar bab 4 yaitu tentang infak dan sedekah. Ada ayat yang melingkar, kaligrafi yang sangat jelas ya, kalian baca di situ, yaitu potongan dari surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kata Allah dalam surat Ali Imran, tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup menginfakkan harta yang kamu cintai. Anak sekalian, dari harta yang kita cintai itulah yang yang Allah sebut sebagai kebaikan. Nah, apa saja rukun-rukun yang berinfak dan bersedekah? Yaitu rukunnya yang pertama yaitu ada orang yang memberi, orang yang menginfak atau orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua adalah orang yang menerimanya, dan yang ketiga adalah barang milik sendiri, bukan milik orang lain, bukan milik tetangganya, bukan milik Pak D-nya, Pak L-nya, bukan, tapi miliknya sendiri yang harus diinfakkan. Terus siapa saja yang boleh berinfak atau bersedekah? Ya semuanya boleh, yaitu yang syaratnya yang pertama orang yang memiliki harta lebih, yang kedua ikhlas karena Allah SWT, dan yang ketiga yaitu tidak menyebut jumlah infak yang telah diberikan kepada semua orang ya, tidak menyebut saya sudah infak 1 juta, nah diinfokan semuanya, disebar ke media massa, ke media cetak dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah tidak menyakiti hati orang yang diberikan infak. Ada orang meminta-minta, totok-totok, Pak nyuwun, tapi kita memberinya 1.000 atau 2.000 rupiah ya, masih sambil sambil kita menghinanya. Nah itu bisa menyakiti orang yang kita beri infak. Nah itu yang tidak boleh. Jadi yang penting tidak menyakiti hatinya, kita beri, sudah selesai, maka itu diperbolehkan. Nah hal-hal yang harus diperhatikan saat kita berinfak, anak sekalian, dilarang riak di hadapan orang lain. Ini dapat mengurangi pahala berinfak itu sendiri atau sedekah itu sendiri. Kenapa? Karena kita riak, ingin dipuji orang lain, ingin dipuji oleh manusia. Kita menyekutukan Allah karena apa? Itu termasuk syirik kecil, yang mana kita beribadah hanya ingin dipuji. Nah itu yang tidak baik, itu yang harus kita jangan sampai hal itu ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua yaitu yang menyakiti perasaan orang yang diberikan infak dan sedekah tadi. Kita menghinanya dulu, baru kita infakin. Besar apapun yang ingin kita beri, kalau kita menyakiti hati orang tersebut, maka infak dan sedekah kita bisa dibatalkan oleh Allah. Bisa jadi tidak akan menerima pahala infak dan sedekah itu. Kenapa? Karena salah satu ya, ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Allah. Ini pertama kali, salah satunya adalah ahli sedekah, tetapi apa? Sedekahnya itu tidak bisa mengantarkan dia ke surga. Karena apa? Karena selain riya, yaitu bisa jadi menyakiti hati orang lain. Kemudian hal sekalian, siapa saja yang bisa diberikan infak dan sedekah, yaitu yang pertama keluarga atau saudara yang membutuhkan. Kemudian yang kedua anak yatim. Anak yatim itu butuh ketika dia kekurangan, ya itu yang kita dulukan. Kemudian siapa lagi? Yang ketiga adalah teman tetangga dekat kita. Saudara terdekat adalah tetangga. Nah, itu yang harus kita berikan infak dan sedekahnya kalau memang membutuhkan. Kemudian kalau siapa lagi yang membutuhkan, kalau misalnya ada yang lagi sahabat atau teman-teman kita. Nah, yang terakhir yaitu 5, yaitu fakir miskin dan yang lainnya yang membutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan, ya berhak untuk kita berikan infak dan sedekah. Nah, Pak, kenapa kok keluarga atau saudara sendiri yang pertama? Iya, karena di saat keluarga bersedekah ya, saat kita bersedekah dan berinfak itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya Rasulullah menyampaikan ke keluarganya bahwasanya keluarga saya tidak berhak menerima sedekah dan infak. Karena apa? Rasulullah sendiri yang menanggung kehidupan mereka. Hikmah infak dan bersedekah yaitu yang pertama, bisa melipat gandakan rezeki. Ingat firman Allah di dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa ketika kita mau memberikan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan
bisa jadi 2, bisa jadi 10, bisa jadi apa? 7 butir ya. Bisa jadi apa? Tak terhingga. Nah, itu adalah nikmatnya kita saat berinfak dan bersedekah, karena setiap kita berinfak dan bersedekah tidak akan kita jatuh jadi miskin, tidak akan. Itu janji Allah. Orang yang bersedekah maka akan Allah lipatkan gandakan rezekinya. Yang kedua, mengikis sifat bakhil. Kalau kita masih mempunyai sifat bakhil ya, insya Allah dengan sedekah ini sifat bakhil kita akan terkikis dan sampai hilang. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan harta kita. Ingat, sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang lain. Nah, kita harus mengeluarkannya untuk orang lain. Kita harus membersihkannya dengan cara infak dan sedekah. Dan yang terakhir yaitu kita bisa membantu orang lain. Sungguh indahnya saat kita saling membantu satu sama yang lain dengan cara infak dan sedekah ini. Jadi tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, apalagi saat pandemi seperti ini, dan kemarin banyak di sana ya, kita ketahui di Nganjuk dan di yang lainnya ada gempa, ada banjir dan lain sebagainya, musibah di sana. Nah, ayo kita gerakkan diri kita untuk berinfak dan bersedekah yang terdekat. Misalnya ada saudara kita yang di sana, ya kita infakkan. Nah, insya Allah itu dapat membantu orang lain. Nah, anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa tetap istiqomah belajar dan sehat selalu. Akhiran ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.